saudaraku di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi di hari Imlek. Xinian Kuai. Mengapakah Gereja Katolik merayakan Hari Raya Imlek? Mengapa gereja ikut merayakan Imlek? Hal ini berkaitan dengan inkulturasi. Praktek inkulturasi sebenarnya sudah dimulai semenjak zaman para rasul. Kesepakatan para rasul untuk menerima pengikut Kristus non-Yahudi yang sudah memiliki adat istiadat yang berbeda. Ini sebenarnya sudah merupakan praktek inkulturasi yang pertama, yaitu ada dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 21. Tentu saja inkulturasi dapat diterapkan dengan sejumlah persyaratan tertentu. Misalnya kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani. Imlek sudah menjadi semacam tradisi atau budaya, yaitu hari reuni keluarga sambil bagi-bagi angpau dan jeruk. Maka tidak ada salahnya umat Katolik ikut merayakannya, termasuk dalam misa. Tentu saja kita diharap tidak terlalu jauh masuk dalam ritual agama Konghucu, misalnya bawa hio dalam misa. Gereja Katolik merayakan Hari Raya Imlek karena tradisi ini sejalan dengan warisan Yesus Kristus dalam perjamuan makan malam terakhir yang memberi semangat kasih persaudaraan antar umat beriman dalam hidup bersama, memberi hormat dan mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada orang tua dan juga kepada sesama. Sementara itu, ada tradisi Imlek yang ternyata ada yang dilarang pada waktu merayakan Hari Raya Imlek. Larangan apa sajakah itu? Ternyata ada loh larangan potong rambut. Kemudian larangan mencuci pakaian. Larangan menyapu dan membuang sampah. Larangan berikutnya adalah dilarang memberi hadiah payung atau jam. Juga dilarang menangis. Larangan berikutnya adalah makan bubur. Larangan berikutnya menjahit. Penjelasannya, ternyata pada Hari Raya Imlek, saat hari pertama merayakan Imlek, masyarakat Tionghoa dilarang memotong rambut mereka karena mereka percaya hal itu akan memotong keberuntungan dan nasib baik di tahun baru. Jadi, kalau mau potong rambut, sebelum Hari Raya Imlek ya. Selanjutnya, mencuci pakaian.
2 hari pertama hari raya Imlek dianggap sebagai hari ulang tahun Dewa Air. Jadi, jika kita mencuci pakaian selama 2 hari, Dewa Air akan tersinggung. Berikutnya, penjelasan mengapa dilarang menyapu dan membuang sampah. Walaupun biar terlihat bersih, ternyata membuang sampah diartikan dapat membuang kemakmuran dan keberuntungan. Menyapu rumah diyakini bisa menyapu kekayaan. Penjelasan mengenai dilarang memberikan hadiah payung atau jam karena memberi payung bisa menarik dan mendatangkan arwah jahat. Sedangkan jam bisa mendatangkan kematian. Berikutnya larangan menangis karena tangisan anak-anak disebut bisa mendatangkan penyakit dan kemalangan yang dapat membawa nasib buruk bagi seluruh keluarga. Untuk menghindarinya, orang tua tidak boleh menghukum anak-anak jika mereka melakukan kesalahan, ya supaya mereka tidak menangis di hari raya Imlek. Makan bubur dilarang saat hari raya Imlek karena ternyata makanan ini hanya dimakan oleh orang-orang miskin pada zaman dahulu. Makanya sudah dipastikan menu bubur tidak akan ada dalam perayaan Imlek. Dan kemudian larangan menjahit juga karena para wanita yang melakukan kegiatan ini bisa menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran kenapa ya? Ya, dijahit-jahit begitu ya? Ya itulah larangannya. Itu tradisi larangan di dalam Imlek. Kemudian yang wajib digunakan pada saat Imlek adalah pakaian baru. Pada hari pertama perayaan Imlek, menggunakan baju baru warna merah diyakini dapat menakuti roh jahat dan mencegah nasib buruk. Selain itu, mengenakan pakaian baru dari ujung kepala hingga ujung kaki juga melambangkan awal baru pada tahun yang baru pula. Namun, jangan juga menggunakan baju warna putih. Itu dilarang karena putih melambangkan duka. Oh ya, selain dilarang mencuci baju, ternyata ada juga larangan mencuci rambut. 2 hari itu jangan juga cuci rambut karena dianggap nanti kalau kita cuci rambut atau keramas, Dewa Air bakal tersinggung karena itu adalah hari kelahiran Dewa Air. Nah, harapan yang diharap-harap saat Imlek sebetulnya adalah hujan. Karena masyarakat Tionghoa percaya jika hujan saat Imlek dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran. Warga Cina meyakini semakin banyak hujan turun, maka semakin banyak keberuntungan yang akan mereka dapatkan. Hal ini merupakan pertanda baik untuk mengawali tahun baru Cina. Ya, tapi kalau di sini kebanyakan hujan, nanti bisa banjir dong. Ih, jangan dong. Lantas ada umat Katolik yang bertanya, mengapa ya kita merayakan Misa Imlek? Bukankah tidak ada
kalender liturgi yang menyebutkan soal misa Imlek ini. Pertanyaan yang bagus kan? Nah, mari kita ulas. Tahun Baru Cina atau Imlek atau Xinjia merupakan perayaan penting bagi orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada bulan pertama penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh tanggal ke-15 saat bulan purnama. Perayaan Imlek sering juga disebut perayaan musim semi karena jatuh pada saat musim semi mulai tiba, menggantikan musim dingin yang tidak enak. Nah, umat Katolik yang mau mengucap syukur atas Tahun Baru Imlek bisa kok ikut misa Imlek. Akhirnya, selamat Tahun Baru Imlek bagi kita semua yang merayakannya. Kongsi Facai. Datang kepadamu, penuhi panggilan cintamu. Kau tahu kami tak pantas ini, hadir Dia dalam perjamuanmu. Tuhan ampunilah dosa kami, agar kami layak menghadap-Mu. Dalam Ekaristi suci